Shalom Colors, saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi hidup dalam sebuah kehidupan yang baru tentunya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengar sebuah pujian indah dari Sean Ariel Untung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mau hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Pujian yang mengatakan bahwa hanya hadirat Tuhan yang sesungguhnya menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Nah, bagaimana dengan masa pandemi COVID-19 ini? Hadirat Tuhan juga seharusnya menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita akan berbicara tentang kebiasaan hidup bersama dengan Pendeta Max Masi. Mungkin bisa menyapa terlebih dahulu, Pak Max, silahkan. Shalom, Colors. Mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Saya senang sekali berada dengan hambanya Bapak Pendeta Agus Sunario untuk dapat berbagi bagi Colors yang sedang menyaksikan akan tayangan online saat ini. Haleluya. Jadi sekali lagi
Tema kita tentang kebiasaan hidup dan secara khusus dalam kondisi pandemi yang mengakibatkan krisis dalam berbagai hal ini, kita harus dapat membiasakan diri. Nah, menurut Pak Max sekarang ini Pak, kira-kira kebiasaan hidup yang kita jalani hari ini, sekarang ini itu seperti apa? Silakan Pak Max. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara mengenai kebiasaan hidup, apalagi hari-hari ini pandemi COVID-19 ini belum selesai. Dan sekarang kita sedang mengikuti protokol kesehatan dan mau nggak mau kita harus ikuti anjuran pemerintah itu. Di mana hari-hari ini kita harus menggunakan masker sebelum atau dikatakan pada waktu mau kita aktivitas ya di luar rumah kita harus menggunakan masker. Dan kemudian kita harus cuci tangan sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas kita. Dan juga kita harus jaga kebersihan yang menyangkut kepada fisik kita, badan kita. Jadi mesti rajin agar mandi supaya Pak ya. tetap sehat. Puji Tuhan. Juga Bapak Ibu, ya kita harus juga perhatikan yang namanya makanan dan minuman ya. Yang menjadi konsumsi kita hari-hari ini kita harus perhatikan. Dan yang terutama Bapak Ibu, kalau mungkin itu tadi bicara tentang bagaimana imunitas kita ya. Imunitas kita, agar betul. supaya tetap kuat gitu ya. Dan saya akan masuk lebih dalam lagi untuk bagaimana supaya iman kita harus juga tetap kuat di dalam menghadapi hari-hari di masa sekarang pandemi ini ya. Jadi saya ingatkan kadang-kadang ada yang lebih berbahaya dari corona sebenarnya saudara. Yakni ketika imun kita mengalami lemah. Ya. Imun kita lemah karena apa? Karena kita tidak memiliki pengharapan. Dan hari ini Pak Max akan berbicara tentang bagaimana kita memiliki pengharapan sehingga imun kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Silahkan lanjutkan Pak Max. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Kolers yang sedang bersama-sama di dalam tayangan online saat ini. Kita akan belajar bagaimana dari anak-anak muda yaitu Daniel dan teman-temannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Mereka adalah orang-orang yang kalau saya katakan setelah saya baca renungkan firman Tuhan, adalah orang-orang yang siap ketika menghadapi dalam situasi apapun ya yang diizinkan Tuhan untuk mereka menghadapi itu. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu firman Tuhan ya. Untuk lebih meneguhkan kita, menguatkan kita, mengarahkan kita kepada apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan. Di dalam sharing kita pada saat ini. Firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Pasal 1 ayat 8 dan 9. Kita baca dulu dua ayat ini. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Ya, Pak, Daniel 1 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta nyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya belajar Bapak Ibu dan kita sama-sama belajar. Ada 3 kebiasaan hidup yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya. Di mana yang pertama, kebiasaan hidup sehat itu yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kebiasaan hidup belajar. Ya, mereka mau terus belajar bagaimana mereka terus menambahkan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, kebiasaan hidup bergaul dengan Allah. Jadi 3 hal itu yang membuat Daniel dan teman-temannya Pak Max lihat bisa mengatasi krisis. Meskipun kasusnya sekarang berbeda, kalau krisis yang dialami Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel, sedangkan ini kita menghadapi pandemi. Jadi kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup mesti belajar, jangan lupa itu. Dan yang ketiga adalah kebiasaan hidup bergaul dengan Allah. Nah pertanyaannya begini Pak, mengapa Daniel dan teman-temannya
memiliki kebiasaan hidup 3 hal itu tadi yang Pak Max sampaikan, dan juga bagaimana kebiasaan hidup yang sesuai dengan nilai kerajaan itu sehingga Daniel dan kawan-kawannya menyelesaikan krisis yang dihadapi dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai contoh saja seperti ulasan saya di awal, di masa pandemi COVID-19, ada yang tidak siap dengan betul. situasi ini. Betul. Ada yang tidak terbiasa dengan situasi ini. Dan anjuran pemerintah kita harus mulai membiasakan adaptasi kehidupan baru. Betul. Kita harus ikut di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup belajar, kebiasaan hidup bergaul dengan Allah, itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya, ya, seperti apa yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya ketika diizinkan Tuhan, mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka sudah siap menghadapi itu. Karena kenapa? Mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal dari keluarga mereka, dari rumah mereka. Apa yang diajarkan kepada mereka, itu yang mereka kerjakan. Jadi sekali lagi, kebiasaan dalam rumah Ya. tangga harus dibentuk sehingga anak-anak kita siap menghadapi apapun. Silakan teruskan Amin. Pak Max. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tertarik untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya percaya situasi kondisi ke depan, kita tidak tahu apalagi yang akan kita hadapi. Tetapi saya percaya kepada orang-orang yang memiliki kehidupan, kebiasaan hidup sehat, hidup yang terus mau belajar, dan hidup untuk terus bergaul dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang inilah yang adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi tantangan kehidupannya. Ada 3 hal, jadi bagaimana kebiasaan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai firman Allah seperti yang dialami oleh Daniel. Yang pertama, kebiasaan hidup sehat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya percaya sebelum Daniel dan teman-temannya dibawa ke pembuangan di Babel, kembali lagi kebiasaan hidup sehat itu sudah menjadi pola hidup dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Seperti hari-hari inilah ya. Ya, biasanya kalau makan harus cuci tangan dulu. Iya, betul. Iya kan? Nah, kita ini makan nggak makan cuci tangan. Sampai pusan Pak ya. Iya. Jadi sesuatu yang baru ya. Ya mungkin aneh gitu ya. Tapi itulah kebiasaan. Ada satu negara namanya negara Jepang ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan masker. Betul. Ya, mereka ya biasa-biasa aja gitu kan. Demikian juga cuci tangan. Ya jangan hanya pada waktu mau makan, ya kan, kita cuci tangan dulu. Tetapi bagaimana kita sekarang menjaga kebiasaan hidup kita agar supaya memang kita tetap menjaga kebersihan secara jasmani kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika Daniel itu ditantang oleh kepala pegawai istana. Karena raja itu bertitah kepada kepala pegawai istana agar supaya ada orang-orang yang berperawakan baik, yang sehat. Mereka dididik untuk supaya orang-orang ini nanti bekerja di istana raja. Betul. Ya. Dan disitulah melalui pegawai istana ini, di sana ada Daniel dan teman-temannya. Kalau bahasa nama Israel, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi kalau bahasa Babelnya itu Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anak ini, anak-anak muda ini muncul di Babel. Dan Bapak Ibu,
mereka itu mendapatkan satu titah atau satu perintah agar supaya mereka bagaimana supaya sehat. Dan Daniel karena memang sudah terbiasa dengan kehidupan di keluarganya. Sebelum mereka dibawa ke pembuangan di Babel, mereka itu memang sudah terbiasa hidup sehat. Sehingga pada waktu mereka ditantang untuk supaya bagaimana supaya mereka tetap sehat, kehidupan jasmani yang mereka tetap oke, dan dapat dipekerjakan di istana raja. Nah ini bagaimana supaya Daniel membuktikan itu. Daniel berkata kepada pemimpin pegawai istana itu, ayo kita bikin satu percobaan. Ya, selama 10 hari. Karena firman Tuhan tadi kita baca, Daniel itu tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan tentunya ada alasan-alasan di sini. Daniel itu sangat memegang yang namanya firman Allah, khususnya dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat itu ada larangan-larangan terhadap apa yang bisa dimakan dan yang tidak. Bisa diminum dan yang tidak. Nah nilai-nilai itulah yang dipegang oleh Daniel. Ketika mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka menghadapi satu tantangan. Mereka diperhadapkan agar supaya menurut perkiraan kepala pegawai istana dengan menikmati makanan santapan raja agar supaya sehat dan gemuk, ternyata Daniel memiliki pilihan yang lain. Artinya Daniel tetap pada posisinya. Dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Karena mungkin makanan, minuman yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu yang menjadi pegangan bagi Daniel untuk dia tidak mau menajiskan dirinya. Itulah sebabnya dia berkata kepada kepala pegawai istana, kami tidak usahlah makan dari santapan raja itu. Tetapi biarlah diberikan kepada kami sayur-sayuran. Sayur-sayuran, untuk Pak, kami makan dan air untuk kami minum. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini luar biasa. Daniel makanya tadi saya katakan dengan pola hidup yang sehat, ada kemauan mau belajar, dan bagaimana hidup bergaul dengan Allah, membuktikan ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Nah itu poin yang pertama. Bapak Jadi Ibu. kelihatannya Bapak Ya. Ibu dari dulu juga sudah dikasih tahu makan sayur-mayur itu bagus. Cuma kadang-kadang kita kan lidah kita nolak. Padahal santapan raja itu mungkin juga ada babi hongnya, ada rica-rica babi dan lain sebagainya. Tetapi Daniel memilih sayur-sayuran. Lanjut Pak Max, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah percobaan itu dilakukan, ya, saya baca di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Membuktikan bahwa nilai-nilai yang Daniel dan teman-temannya pegang. Ketika mereka menghadapi satu tantangan, mereka tetap berprinsip dengan apa yang nilai-nilai kebenaran yang harus mereka terapkan dalam kehidupan itu. Kehidupan mereka, dan akhirnya mereka itu lebih sehat, mereka lebih gemuk. Dan hasilnya memang nyata di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita terus belajar ya bagaimana untuk supaya kita sehat. Ada firman Tuhan di dalam Amsal, kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-23. Kitab Amsal pasal 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Nah, ini luar biasa. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, dari
kitab Amsal ini kita memahami, kita mengerti bahwa ternyata jangan sampai kita tertipu dengan makanan. Iya. Memang enak, memang lezat. Ya, waduh, langsung wah kepengen gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar, kita harus berpikir apa yang menjadi manfaat akan makanan itu, minuman itu bagi tubuh kita. Kalau cuma sekedar enak di tenggorokan, ya. Tetapi apakah itu memang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita? Jadi itu yang pertama, nah ada tambahan sedikit. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, ya, yang kedua, Daniel dan teman-temannya memiliki kebiasaan hidup belajar. Bapak Ibu, kembali lagi, semuanya itu dimulai dari rumah. Semuanya itu dimulai dari keluarga kita. Iya. Karena segala sesuatu ketika kita memulai dari rumah, dari keluarga kita, saya percaya kita begitu keluar, kita sudah memiliki pegangan dalam kehidupan kita. Karena banyak hal yang menjadi pelajaran kita ketika kita mau belajar dari keluarga kita, dari rumah tangga. Dan saya percaya dimanapun kita pergi dan berada, kita sudah siap dengan tantangan apapun yang diperhadapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya secara pribadi menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini, ya, masa-masa sulit. Hikmat Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Untuk bagaimana secara ekonomi mengalami solusi. Karena memang saya pernah belajar untuk bagaimana membuat lemari, membuat sofa, membuat ranjang, bahkan kitchen set. Saya pernah belajar. Tetapi kembali lagi, saya harus lebih lagi untuk belajar agar supaya Bapak Ibu, saya bisa membuat, ya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan itu dibuktikan ketika kemarin-kemarin situasi kondisi yang ada, ya puji Tuhan, buat tangga, buat lemari, buat kitchen set, dan akhirnya itu bisa ya ada pemasukan lah untuk kehidupan kami, keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, raja, ya, bertitah kepada pemimpin pegawai istana di Babel untuk supaya didiklah orang-orang muda ini. Agar supaya mereka terdidik dan dipekerjakan di istana raja. Dapat mendampingi raja. Dan akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Di dalam Daniel pasal 1 ayat 19. Daniel 1 ayat 19. Iya, Daniel pasal 1 ayat 19. Ia berkata demikian, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Mijael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kalau kita baca keseluruhan dari kitab Daniel ini, ada sesuatu yang memang luar biasa. Apa yang menjadi kebiasaan hidup Daniel. Nah itu yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam setiap situasi apapun. Karena mereka belajar. Ya, mereka bagaimana memperkaya kehidupan mereka. Karena ada firman Tuhan juga di dalam kitab Amsal ya. Kitab Amsal. Coba kita lihat lagi di kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-24. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel memperkaya kehidupannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Daniel belajar berbagai-bagai tulisan orang Kasdim. Daniel belajar berbagai-bagai penglihatan dan
mimpi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, inilah yang membuat Daniel itu diperkaya di dalam pengetahuan, di dalam hikmat Tuhan, sehingga apa yang ditanyakan raja kepada Daniel, dia dapat menjawab semuanya itu. Gak boleh malas ya Pak ya. Ya, harus terus belajar Pak. Puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, Daniel adalah memiliki kebiasaan hidup bergaul dengan Tuhan. Kebiasaan hidup bergaul dengan Tuhan. Kebiasaan hidup bergaul dengan Tuhan. Daniel pasal yang ke-6. Iya, Daniel 6 ayat 11. Atau ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang ketiga, karena saya percaya ini yang sangat penting sekali, kita firman Tuhan tadi yang kita baca, Daniel mendapat penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Dia mendapatkan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena saya percaya, disinilah yang seharusnya menjadi yang utama di dalam kehidupan kita adalah bergaul, memiliki kebiasaan hidup untuk bergaul dengan Allah. Karena saya percaya, hidup dengan pengetahuan, dengan hikmat, semuanya itu karena dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan saya percaya, biarlah ini yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal Bapak Ibu, Daniel memiliki kebiasaan hidup sehat. Daniel memiliki kebiasaan untuk belajar. Daniel memiliki kebiasaan untuk bergaul dengan Allah. Karena saya percaya ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Jadi ternyata ketika Daniel dan kawan-kawannya membuktikan bahwa hidup bergaul dengan Allah memiliki nilai-nilai firman Allah, ternyata tetap lebih unggul dibanding dengan yang lain. Terima kasih Pendeta Max yang sudah bersama-sama dengan kita dan Sama-sama. memberikan banyak hal hari Haleluya. ini, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh pemirsa yang melihat acara ini, yang hari ini sedang meragukan kebenaran firman Tuhan. Mereka masih ragu dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika krisis terjadi, ternyata Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego dapat keluar karena mereka memiliki nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mereka terapkan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, setiap umat-Mu tidak lagi ragu, tapi mereka siap untuk mengerjakan nilai-nilai kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi nanti dalam acara yang sama, kita online lagi jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati.